Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan ke materi bab 4, yaitu alamat IP address dan subnetting online. Oke, materi di sini ada beberapa, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, classful, classless addressing, dan 4 kasus subnetting, konsep block subnet, dan 6 konsep switch dan root. Oke, jadi untuk pengenalan IP address dan subnetting, yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membahas skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP kelas A, B, dan C, Y, G sudah diatur. Nah, misalkan di sini ada PC1 ber-IP 192.168.1.1 dan ada PC2 yaitu ber-IP 192.168.1.2. Nah, jika menggunakan per 8 maka akan membazir karena per 8 itu menyediakan 256 IP, sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja. Jadi prefix yang tepat kita digunakan untuk 6 PC ialah per 29, karena per 29 menyediakan 8 IP address saja. Untuk IP address privat dan publik, singkatnya IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka asalkan device kalian terkonek internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep dikenal network addressing translation atau disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tanggal usik berkomunikasi dengan internet. Contohnya seperti ini. Nah, terus IP address privat atau yang disebut alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, yaitu LAN. IP address publik yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, untuk kelas A yaitu alamat IP-nya adalah 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B itu ada alamat IP 172.16.0.0 172.31.255.255 dan C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Network subnet mask yaitu 255.0.0.0. Untuk kelas B itu alamat IP-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255
network subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. Kalau yang alamat kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Untuk network subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk kelas A yang nilai oket pertamanya itu 0 sampai 127, subnet max-nya itu 255.0.0.0, CIDR-nya yaitu per 8. Untuk kelas B yaitu 198 sampai 191, subnet max-nya itu 255.0.0 per 16. Untuk kelas C-nya itu 192 sampai 223, subnet max-nya yaitu 255.0 per 24. Untuk kelas D, nilai oket pertamanya itu 254 sampai 239, subnet max-nya sama CIDR-nya nggak ada ya teman-teman. Untuk E-nya 240 sampai 255. Nah, 200 host jika menggunakan prefix per 8 IP yang bisa digunakan 16 juta. Nah, untuk kelas A-nya, notasi binarinya kalian bisa lihat sendiri. Subnet max-nya itu 2500 per 8, jumlah hostnya itu 16.77.216 dan lain sebagainya. Kalian juga bisa lihat kelas B, notasi berinya. Subnet max-nya itu 255.0.0.0, prefix slash-nya itu per 16, jumlah hostnya itu 65.536 dan sebagainya. Untuk kelas C juga kalian bisa memahami sendiri ya. Nah, untuk kasus subnettingnya, untuk melakukan proses subnetting Anda akan mendapatkan beberapa melakukan proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnetting adalah menentukan IP yang bisa digunakan. Untuk nomor 2, subnet max bisa direpresentasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang digunakan. IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Untuk nomor 5 yaitu range IP yang bisa digunakan XXX. Misalkan di sini ada 12 biji, terus di sini ada alamat IP-nya itu 10.0.00 sampai 10.255.255.255 dan 127.16.00 sampai 172.13.255.255. Untuk 192, 168.0.0 itu sampai 192, 168, 255, 255, 255. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk prefix-nya sama dengan 32 dikurangin 4 sama dengan per 8. 172.6.16
2,10,x/8. Total IP yaitu 2,32.28 ya teman-teman, sama dengan 16. Subnet max 256 dikurangi 16 yaitu 240. Jadi IP-nya subnet max-nya yaitu 255.255.255.240. Untuk kerang IP itu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. 172.16.10.1 172.16.10.14. 10.10.10 sampai 10.255, 255, 255, 172.16.0.0 menjadi 172.31, 255, 255. Untuk 192, 168.0.0 sampai 192.168, 255, 255. Untuk C-nya itu sama dengan X, 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 X. 2 pangkat 6 itu 68. Untuk prefiknya 32 kurangi 6, 26 sama dengan per 26. Total IP sama dengan 2. Pangkat 32 kurangi 6 sama dengan 2, 6, 64. Subnet max-nya adalah 256 dikurangi 64 sama dengan 194, 255, 255, 255, 194. Untuk rank IP-nya itu 10.10.10.65 sampai 10.10.10.126. Untuk 100 biji kalian bisa melakukan seperti ini. Kita lanjut. Untuk konsep blok subnetnya itu ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berbeda pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Misalkan lantai 3, lantai 2, lantai 1 yaitu memiliki 10.10.10.0/27. IP networknya itu 0.326892, IP broadcastnya 316395. Nah, untuk PC1 itu memiliki IP 10.10.10.1. Untuk PC2 itu 10.10.10.15. Nah, untuk PC3 itu 10.10.10.61. Nah, IP V4 default type yaitu unicast on the on komunikasi, yaitu IP class A, B, C. Untuk multicast itu one to my communication group IP address class D. Untuk broadcast-nya itu one to all communication broadcast domain yang sama. Nah, konsep switch dan route itu switch adalah mengkomunikasikan perangkat yang satu network. Untuk router adalah mengkomunikasikan perangkat yang berbeda network.